Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua hari ini. Pemirsa, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program TVRI Sport dan kali ini bersama saya Randi Inaya. Seperti biasa pemirsa, kami akan selalu membahas mengenai olahraga-olahraga di Sumatera Selatan ini, di Palembang dan juga di Indonesia. Dan pastinya kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa kita ulik ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk pemirsa yang ada di rumah. Tema kita hari ini menarik banget pemirsa, yaitu prestasi otomotif off-road di Sumatera Selatan ya. Ini kalau misalnya kita melihat kalau off-road ini kan sering banget diasosiasikan oleh masyarakat ya. Katanya ini adalah salah satu aktivitas yang katanya berjalan di daerah aspal, di semen juga. Padahal ternyata bukan seperti itu pemirsa ya. Jadi kalau off-road ini bisa kita lihat ini spesifiknya itu merujuk pada kegiatan ya. Atau menaiki melintasi di daerah-daerah seperti pegunungan, kemudian juga hutan, padang pasir, lumpur dan lain sebagainya yang memiliki medan yang sangat kuat nih pemirsa. Nah makanya saya sudah menghadirkan narasumber saya untuk hari ini. Ada Mas Ovi Mawardi sebagai off-roader nasional dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, halo Mbak Salam Rani. olahraga. Salam olahraga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah biasa. sehat ya. Jadi pemirsa, Mas Ovi ini sebagai off-roader di Sumatera Selatan ya. Ini kalau melihat sebagai off-roader di Sumatera Selatan ini udah berapa lama sih Mas? Kalau off-roader itu sebenarnya kita berbicara otomotif dulu ya. Boleh. Kalau otomotif ya namanya anak-anak sampai sekarang pun di masa-masa sekolah apalagi SMA gitu kan anak-anak sekarang juga pun senang otomotif dimulai dari masa sekolah ya. Tapi kalau saya memutuskan kenapa senang 4x4 off-road itu dimulai di 2012. Di 2012 itu sudah mulai ikut kompetisi karena memang menurut saya pribadi gitu kan, ketika off-road main tanah kayaknya laki banget gitu laki kan, banget ya. pokoknya gagah banget gitu kan, bener. laki gitu kan. Ya karena memang basicnya saya senang aktivitas di luar, bukan di dalam ruangan gitu kan. Jadi memang rasanya 4x4 bertemu dengan alam gitu, rasanya cocok lah. Memang pengennya kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Tapi dari 2012 itu hobi aja gitu atau langsung ngikutin beberapa event perlombaan untuk off-road itu sendiri nih Mas? Jadi di 2012 coba sendiri, ikut-ikut gitu kan, karena memang otomatis kan ketika kita punya hobi otomotif, kita bertemu dengan komunitas, kita dapatkan komunitas, berkenalan gitu kan. Kemudian ada kompetisi waktu itu di Sumatera Selatan, di daerah Bandara yang lama, di daerah Dan Lanut waktu itu kan. Coba ikut gitu kan, dengannya belum tahu apa-apa, akhirnya belajar, hobi, punya banyak teman, ya ada jeda, terus kita belajar banyak tentang dunia off-road. Ternyata dunia off-road itu sangat luas. Terus sampai sekarang ya alhamdulillah masih sangat senang lah dengan dunia masih ditekuni juga Mas ya. Masih ditekuni. Itu dari 2012 kayaknya masih sekolah Mas ya? Masih SMP, SMA? Ya SMA lah. Wah luar biasa pemirsa ya, dari sekolah udah ada hobi mahal bisa dibilang ini ya, salah satu hobi olahraga otomotif yang luar biasa sih ya Mas ya? Ya kalau dulu mobil pertama itu ya yang penting 4x4 ya, 4x4 ya karena memang kebetulan di rumah punyanya bapak, bukan punya saya sendiri, jadi saya bawa kabur punyanya ayah gitu kan, kabur dipakai balapan, dipakai off-road gitu kan, gitu, dan sampai dengan akhirnya kan bisa punya sendiri gitu kan, dibangun sendiri ya perlahan-lahan lah gitu. Jadi mungkin Mas Ovi ini melihat kedua orang tua Mas Ovi sendiri mungkinnya keren banget ya kalau misalnya orang tua saya bawa Jeep. Jadi saya kepengen juga kayak gitu Mas. Ya. Jadi memang papa juga memang seneng di dunia luar sama seperti saya kan. Dunia luar itu kan memang bersentuhan dengan alam gitu kan. Melihat yang hijau-hijau lah gitu kan. Dan juga tantangan ya Mas ya. Tantangan seperti itu kan. Karena memang papa pun dulu ceritanya dulu waktu masih muda dulu kan bekerjanya juga kan di dalam hutan gitu kan, pernah juga membangun mencari kayu dulu waktu masih bujangnya dulu kan di hutan di Jambi, ya belum seperti zaman sekarang lah. Jadi memang mobil 4x4 itu memang bukan sesuatu yang hal baru gitu di keluarga kami, maksud juga dari papa. Jadi memang dari kecil memang sudah melihat 4x4 ini memang sudah di dalam keluarga itu sendiri gitu. Kalau ngomongin soal off-road di Sumatera Selatan ini Mas, ini kan kalau olahraga otomotif ini kan macam-macam ya. Untuk Mas sendiri nih, kendaraan seperti apa sih yang biasanya di Sumsel ini lakukan ini? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang 4x4 khususnya 4x4,
gitu kan. Kalau secara organisasi yang membawahi 4x4 ini ada 2 organisasi, gitu kan. Ada IMI, ya kan, terus juga ada IOF itu sendiri. Nah kebetulan saya juga sebagai ketua harian IMI kan, gitu. Kalau ketuanya itu Pak Alpian Maskoni. Nah, kalau kita berbicara tentang 4x4 tentunya itu sangat luas, gitu kan. Jadi ada yang namanya ekspedisi. Ekspedisi itu pun dibagi lagi, ada yang light off-road, ada yang middle, ada yang sampai dengan ekstrim gitu kan. Dari yang light off-road hanya 1 hari kita pulang, yang middle ya mungkin kita hanya 3 atau 4 hari di dalam hutan ekspedisi. Kalau biasanya ekstrim itu kita melakukan perjalanan kadang-kadang sampai 30 bahkan lebih 1 bulan. Itu ekstrim. Itu ngapain aja tuh kegiatannya Mas? Jadi kita bertemu dengan masyarakat, kita menanam pohon biasanya kan, bertemu dengan masyarakat pedalaman, memberikan edukasi dengan anak-anak, kita membangun masjid bersama-sama, kemudian juga kita membantu banyak hal lah dengan masyarakat pedalaman, memberikan edukasi yang lain, bagaimana kita menjaga alam, karena memang hal ini yang harus kita tekankan, bahwa siapa lagi kalau bukan kita, bahwa aset alam ini tidak akan timbul lagi, tidak akan diciptakan lagi, gitu kan, kalau bukan kita yang menjaganya seperti itu. Nah, kalau apa yang saya lakukan, terutama di 2022 kemarin ini saya mulai konsentrasi, memulai kompetisi di balapan 4x4 juga. Balapan itu super special stage, gitu kan. Ada non winch dan juga ada winch gitu. Winch ini nih alat bantu tarik. Alat bantu tarik, alat bantu tarik untuk mobil. Itu kalau yang saya lakukan itu non winch. Jadi memang di dalam satu trek itu mungkin membutuhkan waktu hanya satu menit atau 2 menit lah, seperti itu. Dan itu juga dibagi beberapa kelas. Makanya saya bilang banyak sekali macam dan juga off-road itu sangat luas, gitu kan. Sekali. Dibagi kelas berdasarkan CC juga, seperti apa yang saya lakukan kemarin. Di dalam 1 tahun, dalam 1 musim balap itu biasanya ada 4 seri atau sampai dengan 5 seri. Seperti 2022 yang lalu itu ada 5 seri kalau nggak salah. Yang pertama itu di Pali, di tempat kita, Sumatera Selatan, kemudian di Mandalika, di Lombok, Mandalika, kemudian kembali lagi ke Jawa Barat, kemudian Yogyakarta, terakhir di Pati, Jawa Tengah. Nah itu kemarin. Jadi memang ya hobi gitu, hobi gitu. Hobi yang jadi jadinya dilakukan juga jadi menyenangkan gitu ya Mas ya. Relasi sih. Relasinya sangat banyak, juga kedisiplinan memang dibutuhkan di dalam dunia off-road ini gitu. Untuk olahraga otomotif ini sendiri Mas, kira-kira mungkin ada spesifikasi ya mengenai kendaraan ini. Mungkin harus ada minimal atau maksimal mobilnya atau kendaraan seperti apa sih kira-kira untuk bisa mengikuti atau bisa disebut dengan dia ini ikut olahraga otomotif gitu. Ya sebenarnya yang sesuai dengan yang kita punya aja sih sebenarnya. Yang penting yang 4x4. Kalau memang kita punya Jimny Katana, mau ikut kita balap ya juga kita bisa gitu kan. Kalau mau ikut ekspedisi pun juga bisa gitu kan. Jadi memang dunia 4x4 ini tidak memandang mobil lo mahal atau mobil lo murah, yang penting adalah 4x4 seperti itu. Karena memang di setiap balap ada kelasnya semua gitu kan. Kalau memang pengen balapan yuk harus siap balapan. Yang pasti di dunia 4x4 apalagi apa yang saya tekuni super special stage itu safety no compromise, karena memang mobil ini tidak bisa dipakai di jalan raya dan tidak diperjualbelikan di di showroom seperti itu. Jadi memang mobil ini dibuat dengan di bengkel tertentu gitu kan, yang memang khusus 4x4, suspensinya berbeda dengan suspensi pada umumnya, transmisinya pun kadang-kadang kita pakai mobil apa, transmisinya apa, mesinnya apa gitu kan, dan ban-ban besar. Dan yang paling penting ya safety belt, kita punya helm gitu kan, kita punya Google, sarung tangan, APAR yang paling penting, dan juga pengaman transmisi, karena memang pernah satu kejadian ada pecah transmisi, isinya transmisi ya masuk ke dalam mobil, gitu kan. Jadi memang regulasi ya sangat perlu diperhatikan seperti itu. Berarti kalau dari kendaraan tadi lebih spesial ke 4x4 ya Mas ya? Pasti 4x4 kalau ini. Dan juga kalau misalnya untuk di Sumatera Selatan ini sendiri, kira-kira Mas banyak sekali orang-orang yang menggunakan kendaraan seperti apa nih? Kalau Sumatera Selatan kita bilang di dunia 4x4 kita berbicara Indonesia ya, Sumatera Selatan itu tidak pernah kekurangan off-roader nasional. Iya, jadi banyak senior-senior kita seperti Pak Alpian Maskoni, Pak Aswari Rifai gitu kan, terus Pak
Bambang Utoyo gitu kan, dan juga Pak Budi Antoni, itu off-roader nasional semua di tahun-tahunnya mereka kan. Jadi memang mereka mungkin sekarang di kesibukan mereka masing-masing, dan mereka pun sekarang kadang-kadang ada kalau sempat waktu pun kita masih bertemu gitu kan, walaupun tidak bertemu di Palembang atau di Sumatera Selatan, kadang-kadang kita ketemunya di Jawa gitu kan. Jadi memang luar biasa. Dan satu hal yang kita bangga gitu kan sebagai orang Palembang, pempek itu ternyata pemersatu bangsa. Kenapa gitu. tuh Mas? Kita selalu kalau off-road, entah itu balapan atau ekspedisi, kita nggak pernah tinggal pempek gitu kan. Kalau kita di kompetisi, kita memang bersaing di dalam trek. Tapi ketika selesai, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu kewajiban bahwa setelah selesai kompetisi, sebelum pembagian piala, pasti kumpul dulu nih di pedoknya anak-anak Sumsel. Karena kita goreng pempek. Begitu juga di ekspedisi gitu kan. Sebelum kita berangkat masuk hutan, kita bagi-bagiin pempek kita. Jadi memang pemersatu bangsa, relasi. Jadi memang dunia off-road ini memang luar biasa gitu relasinya. Jadi sangat guyup, sangat kekeluargaannya sangat. Jadi kalaupun saya kemana-mana, mogok di jalan, misalkan contohnya saya di Jakarta atau di Mandalika, saya udah tahu, nelpon ini anak off-road gitu kan, gitu. Relasinya banyak sekali Mas ya, para mengikuti ini ya. Tapi kalau untuk range umurnya, berapa sih umurnya yang mengikuti komunitas itu sendiri Mas? Iya, kalaupun dibilang ada nggak sih anak yang di bawah 15 tahun bisa bawa mobil off-road, ada. Ada. Tapi yang paling penting adalah keselamatan tentunya dan keamanan mobil itu sendiri. Karena memang mobil 4x4 khususnya untuk balapan ini kan tidak dipakai di jalan raya, dan tempatnya pun gitu kan, selain aman untuk si pembalap itu sendiri dan aman untuk si penonton itu sendiri. Itu yang paling penting untuk 4x4. Jadi untuk anak-anak pun, apalagi yang sudah bisa bawa mobil, itu kan 14 tahun, 15 tahun itu kadang-kadang sudah banyak juga yang coba bawa mobil balap gitu kan. Tapi kebanyakan umurnya mungkin yang sudah dewasa atau sudah memiliki keluarga ya Mas ya, kalau mengikuti biasanya ya tergantung ini, karena memang kalau anak-anak pasti support lah sama orang tuanya ya. Itu kan ya, kalau sudah seumuran kita senior ya kadang-kadang mikir juga gitu kan. Bawa mobil asal-asal, mobil rusak, jajan lagi nih. Jajan lagi nih. Jadi yang penting happy lah. Yang paling penting happy lah gitu. Ini mungkin juga kalau misalnya tadi kata Mas Ovi tadi, kalau misalnya ada juga anak yang umur 14-15 tahun, mungkin orang tuanya juga hobi, jadi ikut juga mungkin ya Mas ya? Pasti ya. Berarti sangat luas sekali ya Mas Ovi? Sangat luas sekali. Dan yang paling penting sih fisik. Dengan apa yang saya jalani di 2022 yang lalu, dari 5 seri yang ada di seluruh Indonesia, itu tentunya bagi setiap pembalap, bukan hanya juga di off-road super special stage, tapi di seluruh balapan roda 2 maupun roda 4, fisik adalah yang utama gitu kan. Karena memang kalau memang pengen berprestasi, fisik, konsentrasi, kesabaran, disiplin itu memang harus dijaga. Jadi memang kebetulan juga saya hobi lari, triathlon segala macam, jadi berbeda memang ketika melihat pembalap lain gitu kan, apalagi yang malas olahraga, keluar dari mobil ngos-ngosan, keluar dari mobil. Karena memang dalam trek yang hanya cuma 1 kilo, kadang-kadang 1 menit itu kan memang butuh konsentrasi yang tinggi. Apalagi di dalam super special stage ini tidak ada yang namanya practice day. Di hari Jumat itu kita scrut, di hari Sabtu pagi-pagi kita udah harus keliling trek berjalan kaki. Jalannya naik turun. Itu biar apa tuh Mas? Buat ngapalin jalannya. Bersama dengan navigator, jalan kaki. Bukan naik kendaraan. Nggak boleh. Jadi kita kadang naik, kadang kalau lagi hujan ya kepleset segala macam. Itu rame-rame nanti. Rame-rame seluruh pembalap kita survei sama-sama, namanya survei trek. Pagi-pagi itu trek yang pertama. Trek kedua itu kadang-kadang di jam 10 atau jam 11 siang. Jalan kaki lagi. Trek kedua. Trek ketiga itu habis makan siang, kadang-kadang kan panas terik, kita harus turun lagi, dan trek keempat. Begitu juga selanjutnya di hari keduanya, sama seperti hari keduanya. Jadi memang fisik, memang saya kira apa yang saya katakan tadi bukan hanya di off-road saja, tapi kalau memang di dunia apa saja memang
kesehatan fisik itu yang harus utama sih. Harus utama dan perlu Harus diperhatikan. utama biar kita ya, Mas, bisa konsentrasi gitu. Oke, karena ini menurut saya juga olahraga yang cukup menguras energi sekali, Mas ya. Sangat. Belum lagi kita mau konsen bawa kendaraannya, kemudian juga fisik juga kalau misalnya ngantuk atau sebagainya, nanti jalan nggak konsen juga, Mas ya. Sangat. Karena medan perjalanan itu kan mungkin banyak lumpur, kemudian juga berbatuan seperti itu, Mas ya. Oke, kalau yang mobilnya lompat, ya mobilnya miring, kebalik. Ya macam-macam lah. Kalau memang off-road ini, apalagi SCS ini, kadang-kadang apalagi di mobil-mobil yang bersisi besar, itu yang namanya kebalik, yang namanya mobilnya salto, itu jadi hal yang biasa. Dan itu menjadi kadang-kadang menjadi tontonan gitu kan. Serunya tuh Mas. Serunya itu, tapi yang paling penting adalah safety compromise. Jadi memang kalau boleh cerita, terakhir saya yang final battle waktu itu di Pati, saya ngejar dan nafsu gitu kan. Orang mengira saya ada apa-apa gitu kan. Oke. Saya lompat, memang mobil itu luar biasa crashnya. Gitu kan. Tapi karena alhamdulillah juga Allah sayang mungkin sama saya insya Allah. Gitu ya. Ya dengan apa yang sudah disiapkan, tim siapkan, mobil posisi berdiri, saya masuk gigi mundur, mobil turun lagi, jalan lagi gitu. Ternyata luar biasa. Itu juga banyak juga mungkin cedera dan kecelakaan yang dilakukan di situ. Banyak ya Mas ya? Ada. Makanya itu kita juga berusaha, baik penyelenggara, juga kita juga baik yang si pembalap itu sendiri, bahwa memang olahraga ekstrim ini tidak main-main gitu kan. Baik itu penyelenggara juga jangan sekali-kali untuk kompromi tentang masalah keselamatan ini, dan juga itu harus disadari dari pembalap itu sendiri pun bahwa nyawa gitu kan, karena memang berbahayanya di dunia off-road ini, kalaupun safety belt itu tuh tidak kenceng gitu kan, ya cedera paling fatalnya adalah kematian, itu kan. Kalau nggak kematian ya kelumpuhan, karena pernah ada satu kejadian juga, tulang ekor ini tidak kenceng safety beltnya, mobilnya lompat kebalik, tulang ekornya kena ya lumpuh seumur hidup gitu. Berarti taruhan nyawa juga Mas ya, keselamatan juga sangat luar biasa, itu luar biasa banget. Mas, ini kita seru banget ya ngobrolnya, nanti kita bakal ngobrol lagi. Dan juga pemirsa, kita bakal membahas setelah ini mengenai prestasi olahraga otomotif di Sumatera Selatan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam TVRI Sport. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual,
sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, masih bersama kami dalam program TVRI Sport ya, dan juga masih ngobrol seru banget ya sama Mas Ovi mengenai off-road di Sumatera Selatan ini, dan juga mengenai hobi-hobi dan juga kegiatannya seperti apa. Ini mungkin kalau di Sumatera Selatan sendiri ada berapa komunitas itu Mas untuk off-road olahraga otomotif ini sendiri? Kalau komunitas itu banyak sih sebenarnya, tapi biasanya mereka akan sesuai dengan merek mobil yang sama, atau sesuai dengan tipe off-road yang sama, gitu kan, atau ya bergabung dalam satu komunitas gitu kan. Jadi banyak memang komunitas-komunitas off-road, bukan hanya di Kota Palembang, tapi Sumatera Selatan itu sendiri banyak sekali memang komunitas 4x4 ini, karena memang mengingat kontur alamnya Sumatera Selatan gitu kan, banyak perkebunan gitu kan, jalan-jalan tanah mungkin, jadi memang itu yang membuat komunitas 4x4 ini memang sangat banyak di Sumatera Selatan itu sendiri gitu kan. Perkiraan berapa tuh Mas totalnya? Kalau secara Mas Ovi sendiri tahunya? Waduh. Puluhan mungkin? Banyak sekali? Banyak sekali gitu kan, tapi kadang-kadang mereka mewakili daerah mereka masing-masing seperti itu kan. Seperti misalnya ada yang dari Muba, ada yang dari Pagar Alam. Nah tapi ketika kita berangkat di kancah nasional, tentunya kita membawa nama Sumatera Selatan. Event itu teman-teman dari Pagar Alam, event itu dari Muba itu sendiri, tapi kita tentunya ketika kita berlaga atau bertanding balapan di luar Sumatera Selatan, ataupun itu event, apalagi event kejuaraan nasional, tentunya kita membawa nama Sumatera Selatan seperti itu. Oke, kalau untuk olahraga otomotif off-road ini di Sumsel ini sendiri, mungkin sudah kegiatan atau perlombaan seperti apa aja nih Mas yang udah diikutin? Dan prestasi seperti apa yang mereka dapatkan? Siapa tuh? Saya? Betul. Saya. Dan juga mungkin komunitas Mas sendiri, mungkin pengalamannya seperti apa, boleh diceritakan? Iya, kalau saya itu di 2002, ya kita cerita membangun mobil dulu ini, karena memang membangun mobil ini bukan tidak bisa disulap dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Bisa beli mobil yang udah jadi dipakai balapan yang sudah jadi itu bisa, tapi memang kebetulan saya membangun itu sendiri bersama teman-teman dari Sumatera Selatan sendiri, juga teman-teman bengkel Sumatera Selatan sendiri yang memang tidak kalah gitu kan, mekanik-mekanik, bengkel-bengkel di Sumatera Selatan itu sendiri mampu membangun mobil tubular 4x4 yang bisa bersaing di nasional. Tentunya itu yang saya harapkan waktu itu. Jadi saya membangun mobil itu sendiri kurang lebih waktu itu 6 tahun. Wah, lama banget ya Mas ya. Bukan lama ya, tapi nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Nggak ada uang, jadi nyicil dikit-dikit, nabung, ada gitu kan, ada dikit. Karena memang untuk bisa bersaing di nasional, ya ada harga, ada rupa gitu kan. Ya mau beli langsung juga nggak punya duitnya. Jadi ya beli dulu dikit-dikit, nyicil. Dan setelah jadi pun mobil perlu ada riset. Perlu ada riset, memang dari suspensi, dari mesin, dan juga penyesuaian jok pun gitu kan, penyesuaian dan lain sebagainya. Jadi memang itu perlu riset. Dan alhamdulillah di 2022 pasca selesai COVID, kemudian dunia 4x4, dunia event 4x4 ini mulai aktif kembali. Saya coba ikuti beberapa event di Pagar Alam waktu itu kan, oh ternyata kompetitif nih mobil. Iya kan, dan perdana ikut di luar Jawa, oh ternyata masih bisa kompetitif nih. Dan akhirnya coba deh ikut seluruh full seri Kejurnas. Ya pada akhirnya di 2022
memang waktu itu saya bersama tim memang fokus untuk ikut baik individu maupun tim di seluruh seri yang ada di Indonesia. Waktu itu IMI yang mengadakan, ada 5 seri waktu itu. Sampai ke Mandalika. Juara, Mas? Pada saat waktu itu memang target saya adalah hanya masuk 10 besar waktu itu. Di luar ekspektasi saya sendiri. Kemarin kita ada 4 mobil yang ikut ke Jurnas dari Sumatera Selatan itu sendiri, dari berbagai kelas kan waktu itu kan. Ternyata saya yang yang memang satu persatu ikut semua, dan memang kebetulan mobil tidak trouble waktu itu kan. Sempat waktu itu di seri keempat sebelum seri terakhir itu saya ada di 3 besar nasional. Mungkin karena memang demam panggung atau apa. Iya, yang saya ceritakan tadi bahwa di seri terakhir di Pati waktu itu memang accident itu luar biasa. Saya start pertama kali di depan ada gundukan, tengah-tengahnya lobang. Harusnya bisa dilewatin pelan-pelan, itu coba saya lompatin. Saya lompatin, saya gaspol, ternyata ya duluan. Kap mesin duluan yang kebalik-kebalik ya itu. Jadi di final battle di kejuaraan nasional IMI waktu itu saya finish di 5 besar di 2002 yang lalu. Di 2022 yang lalu, dan juga untuk yang timnya juga kita dari Sumatera Selatan itu finish di 5 besar juga untuk Sumatera Selatan di 2022 seperti itu. Berarti udah ada prestasinya Mas ya. Jadi hobi ada prestasinya luar biasa ya Mas ya. Iya. Ini kalau untuk ngikutin perlombaan ini, kalau naik mobil di dalam mobil itu ada berapa orang sih Mas? Ada 2, kita driver dan navigator. Tapi tentunya satu prestasi itu tidak bisa tercapai dengan drivernya hebat, navigatornya hebat, mobilnya kenceng, atau punya tim yang hebat. Jadi memang di dalam dunia balap ini sendiri itu harus semuanya disiplin. Driver harus disiplin, navigator harus disiplin, persiapan harus matang, kita punya tim juga harus disiplin. Ya mudah-mudahan kalau semua racikan itu sudah komplit dan pas, mudah-mudahan ya dapat hasil yang terbaik seperti itu. Jadi nggak bisa juga cuman drivernya hebat. Kalau punya timnya yang nggak hebat, dalam artian mekanik yang hebat, manajer tim yang hebat, ya nonsen juga dapat juara gitu. Betul sekali. Berarti memang olahraga otomotif ini ya, apalagi kendaraan mobil 4x4 tadi Mas ya, ternyata harus diperhatikan mengenai fisiknya, keselamatan, kemudian juga dari kendaraannya juga diperhatikan sekali Mas ya. Mungkin ini ada advice untuk pemirsa yang ada di rumah kira-kira untuk orang yang mungkin baru banget mau terjun nih untuk menyukai olahraga otomotif itu sendiri, mungkin ada pesan-pesan nih dari Mas Alfi sendiri. Jadi buat teman-teman penyuka otomotif apapun itu, baik roda 2 maupun juga roda 4 dan khususnya juga 4x4, ya yang penting adalah keamanan gitu kan. Karena memang zaman sekarang ini kan banyak sekali barang-barang yang memang bentuknya keren, tapi ternyata ketika dipakai barang itu ternyata tidak aman buat kita gitu kan. Dan yang paling penting adalah ketika kita hobi sesuatu, kita harus juga memikirkan hal yang lain gitu kan. Jangan juga hobi gitu kan gila-gilaan, tidak memikirkan hal yang lain gitu-gitu, gara-gara hobi terus anak istri juga ditinggal, jadinya ngutang kemana-mana, itu juga nggak boleh kan. Harus di-balance ya Mas Iya, ya? kadang-kadang yang nama hobi ini kan nggak ada ukuran. Saya juga nggak pernah percaya, kadang-kadang ada yang namanya hobi burung merpati kok sampai 1 miliar gitu kan. Betul sekali. Gitu kan. Jadi pokoknya anak otomotif khususnya Sumatera Selatan, roda 2, roda 4 khususnya off-road, pokoknya keep safety, pokoknya sama-sama kita kembangkan dunia 4x4, dunia otomotif di Sumatera Selatan. Karena kenapa? Bukan hanya dari segi otomotifnya saja, tapi UMKM ketika acara itu kan sangat luar biasa, antusias masyarakat dalam 2 hari event saja itu kadang-kadang kalau 1 orang saja menghabiskan uang 5.000 dalam 1 warung, kalau ada orang 300 atau 400 orang yang belanja kan lumayan sekali gitu kan. Menaikkan UMKM juga menaikkan UMKM juga. Jadi memang kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakan Sumatera Selatan di dalam dunia otomotif. Oke, gitu. Wah luar biasa Mas Alfi, ini nggak kerasa kita udah mau closing aja. Thank you banget. Mungkin di lain waktu kita bakal ngobrol lagi Mas ya sama teman-teman lainnya juga ya. Mungkin boleh nih diajak ya pemirsa yang di rumah sama saya juga buat kalau ada off-road ya. Ayo. Mau melihat secara langsung ya. Terima kasih Mas Alfi udah datang ke TVRI Sumatera Selatan dan juga pemirsa yang ada di rumah terus saksikan TVRI Sport setiap hari Jumat jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Randi Inaya dan kerabat
kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.